Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera terus memakan korban. Puluhan orang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dirawat akibat sakit ispa. Sementara di Pekanbaru Riau, ribuan siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah dikepung asap tebal. Kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin tebal dan mengancam kesehatan warga. Siang dan malam, warga hidup dikepung asap membahayakan. Warga pun mulai jatuh sakit. Sedikitnya 5 anak dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura karena mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sebelumnya pada pekan lalu puluhan pasien juga dirawat dengan keluhan demam, batuk dan sesak nafas. Data Dinas Kesehatan setempat, kasus ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga 30.000 kasus sejak ada karhutla. Sementara itu di Pekanbaru Riau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memaksa ribuan siswa diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Siswa diminta belajar di rumah karena kualitas udara membahayakan, dipenuhi asap pekat dan partikel debu. Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Riau untuk memantau penanganan karhutla. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya turun, ya, masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Polda Sumatera Selatan melaporkan telah menangani 15 kasus karhutla dan menahan 17 orang tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran tragis kembali terjadi di Jakarta. Diduga akibat ledakan mesin fotokopi, sebuah rumah 2 lantai di Tebet, Jakarta Selatan terbakar. 4 penghuni rumah tewas terjebak di dalam rumah. Warga panik saat melihat kobaran api yang melahap habis sebuah rumah lantai 2 di Jalan Rasa Mala 2, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Meski menyadari ada orang di dalam rumah, warga tak bisa berbuat banyak lantaran kobaran api sangat besar. Dugaan sementara api dipicu ledakan mesin fotokopi yang ada di dalam rumah. Sebanyak 21 unit mobil damkar dikerahkan memadamkan api dan mencegah api merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Usai api padam, petugas damkar menemukan 4 penghuni tewas terjebak di dalam rumah. Keempat korban adalah suami, istri, anak, dan 1 penghuni kos. Api mulai dari sini nih, di tengah. Nah, terus udah ada yang teriak-teriak. Cuman warga nggak bisa nolong karena pintu gerbang kekunci semua. Ini rumah tempat fotokopi sama kosan. Keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera terus memakan korban. Puluhan orang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dirawat akibat sakit ispa. Sementara di Pekanbaru Riau, ribuan siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah dikepung asap tebal. Kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin tebal dan mengancam kesehatan warga. Siang dan malam, warga hidup dikepung asap membahayakan. Warga pun mulai jatuh sakit. Sedikitnya 5 anak dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura karena mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sebelumnya pada pekan lalu puluhan pasien juga dirawat dengan keluhan demam, batuk dan sesak nafas. Data Dinas Kesehatan setempat, kasus ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga 30.000 kasus sejak ada karhutla. Sementara itu di Pekanbaru Riau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memaksa ribuan siswa diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Siswa diminta belajar di rumah karena kualitas udara membahayakan, dipenuhi asap pekat dan partikel debu.
Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Riau untuk memantau penanganan Karhutla. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan Karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Polda Sumatera Selatan melaporkan telah menangani 15 kasus Karhutla dan menahan 17 orang tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Kepolisian mengaku mengirimkan surat permintaan ke pihak bank dengan alasan penyelidikan. Namun surat tersebut berisi permintaan penundaan transaksi bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi MPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andri Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, insiden terjadi jelang rencana demo masyarakat Pati di DPR Kamis mendatang. Pada siang kemarin, bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu di tol Karawang hingga mengakibatkan kaca bus pecah. Serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak berunjuk rasa di Jakarta 27 Agustus mendatang. Geger curhatan di media sosial seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan mengundurkan diri gara-gara diminta melepas jilbab. Kementerian Pertahanan membantah kabar tersebut. Pengakuan seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan di media sosial membuat geger warganet. Calon mahasiswi bernama Asma Wahfa Ahdina mengaku memilih mengundurkan diri 15 jam setelah dinyatakan lolos seleksi Fakultas Kedokteran Militer 2026. Asma Wahfa memilih mundur karena diminta melepas jilbab jika diterima sebagai mahasiswa. Dalam unggahannya, permintaan itu disampaikan secara lisan oleh pengawas dari pihak kampus saat apel dan pengarahan calon mahasiswa baru.
Curhatan Asmawah Fahdina pun menuai kecaman dari warganet, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, hingga DPR. Aturan larangan jilbab dinilai mengekang kebebasan beragama dan tidak seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan. Usai ramai menuai kecaman, Kemenhan merilis pernyataan. Melalui Instagram Unhan RI, Kemhan menegaskan tidak ada larangan penggunaan hijab bagi kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan. Sebagai evaluasi, Kemhan juga memberikan arahan agar ketentuan penggunaan seragam mahasiswa disesuaikan dengan mengakomodasi penggunaan hijab. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara, Denny Indrayana, meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralasan sudah membayar uang kebersihan dan keamanan pada anggota Ormas, sejumlah pedagang kaki lima nekat melawan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono saat penertiban di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Buntut dari perlawanan itu, 5 pejabat Pemkot Bekasi dibebas tugaskan karena diduga terlibat pungli pada sejumlah PKL. Pemerintah, tapi lihat kita masyarakat yang kaki lima ini. Adu mulut pedagang kaki lima dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono pecah sebagai bentuk perlawanan saat akan ditertibkan petugas Satpol PP di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Para pedagang melawan karena mengaku sudah membayarkan uang kebersihan dan keamanan kepada anggota Ormas. Sudah diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya ke Siapa? kebersihan. Siapa? Bahkan seorang emak-emak pedagang ada yang nekat melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas. Meski mendapat perlawanan, namun penertiban tetap dilakukan. Alasannya karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang, sementara kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Jadi PKL bukan untuk dilarang, tetapi kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang ada. Sementara usai munculnya protes pungli pada para PKL, Wali Kota membebas tugaskan 5 pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelimanya diminta fokus menjalani pemeriksaan terkait dugaan pungutan Rp5.000 terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Stadion Candrabaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gelombang aksi massa menuntut Bupati mundur berjalan ricuh di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Ribuan orang nekat menerobos pagar kantor, lalu masuk dan melakukan aksi vandalisme berisi hujatan agar Bupati Goa mengundurkan diri.
Ribuan massa merangsek masuk ke kantor Bupati Goa sambil menereki Bupati Husnia Talenrang keluar dari ruangannya dan mundur dari jabatannya. Bahkan sejumlah emak-emak juga sempat mengamuk di dalam kantor Bupati. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah pendemo melakukan aksi vandalisme. Khawatir kericuan terus meluas, petugas segera ke lokasi dan meminta massa mundur untuk berorasi di gerbang masuk. Aksi ribuan massa ini dipicu penonaktifan belasan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husnia Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Sementara itu hingga Senin sore kemarin massa masih menduduki kantor Bupati dan mendesak Bupati Goa mengundurkan diri segera. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar yang hendak menuju lokasi kebakaran ladang tebu terhalang Karnaval Sound Horeg di Jember, Jawa Timur. Ironisnya, meski sirine sudah dinyalakan, rombongan Sound Horeg justru cuek hingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu sangat lama. Sirine mobil damkar yang meraung keras saat menuju lokasi kebakaran ini tiba-tiba terjebak kepadatan Karnaval Sound Horeg di Desa Jember Arum, Baliung, Jember. Bahkan rombongan Sound Horeg seolah tak peduli mengetahui adanya damkar yang akan lewat dan tidak memindahkan kendaraannya sama sekali. Petugas pun harus menunggu dengan mengurai sendiri kepadatan kendaraan, sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu lama. Sebelumnya damkar mendapat panggilan adanya kebakaran yang melalap ladang tebu di Desa Greden Puga. Diduga api dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan lalu membakar sampah di lahan kering hingga membesar. Meski tak menimbulkan korban, namun kebakaran menjadi peringatan keras betapa cepatnya api merambat di lahan kering saat musim kemarau. Nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta, konvoi kendaraan yang diduga milik instansi pemerintah dan menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Bahkan gubernur nantinya akan mengungkap identitas pengendara dan kendaraan setelah data dan bukti telah terkonfirmasi. Lima mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya sudah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier dan pada barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya, langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD. Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Salah satu pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dari landasan pacu usai mendarat di Lanut Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jet tempur tersebut terekam warga dalam posisi mendukik di gundukan ujung landasan. Selamat gitu karena pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir atau overrun saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Dari video terekam warga, pesawat jet tempur dalam posisi menukik di ujung landasan pacu sisi barat, runway 13. Sontak insiden ini menarik perhatian warga dan viral karena lokasi kejadian tepat berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Akibatnya, kepadatan kendaraan tak terhindarkan lantaran banyaknya pengguna jalan yang berhenti mengabadikan kejadian ini. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dan kepolisian segera ke lokasi, membantu mengatur lalu lintas dan mengamankan lokasi.
Sementara pagar runway dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan dari pengendara jalan selama proses evakuasi. Meski kejadian sempat membuat heboh, namun operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin masih normal dan menggunakan landasan pacu sisi utara dan selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi anjing jenis pitbull memakan korban. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun mendapat 27 jahitan di kepala dan telinga akibat diserang anjing pitbull di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di lokasi sempat panik melihat korban diterkam secara membabi buta. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun terluka parah akibat diserang anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Arjasari, Kabupaten Bandung. Bahkan warga yang ada di lokasi sempat panik hingga berusaha menghentikan serangan anjing ke korban. Naas, akibat penyerangan ini, korban harus mendapatkan 27 jahitan akibat luka di kepala dan telinga. Polisi juga sudah melakukan olah TKP dan memanggil pemilik anjing. Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang. Namun akibat tenaga yang kuat, membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang bocah. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang saya diikat, tapi ikatannya lepas, langsung masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing sudah menyampaikan permohonan maaf dan siap bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Atlet muda bulu tangkis adu laga dalam ajang Final Hydroplus Sirnas B Bengkulu 2026. Pada partai final sebanyak 11 kategori dipertandingkan. Hydroplus Sirnas B Bengkulu 2026 berlangsung 17 hingga 22 Agustus di Gor Sportatorium, Kampus 4, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 462 pebulu tangkis muda dari 124 klub di 14 provinsi ikut ambil bagian. Pada partai final sebanyak 11 kategori dipertandingkan dalam 3 kelompok, yakni usia dini, anak dan pemula. Dalam rangkaian laga puncak tersebut, sejumlah pemain berhasil mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Bahkan terdapat satu nama yang belum terkalahkan sejak Sirnas B 2026 bergulir. Pencapaian itu menegaskan konsistensi peserta di ajang berskala nasional ini. Perjalanan para pebulu tangkis muda ini belum berakhir karena masih ada seri berikutnya. Hydroplus Sirkuit Nasional Sirnas B akan diselenggarakan di Bali pada 26 hingga 31 Oktober 2026. Tim iNews melaporkan. Jakarta Utara berubah seperti di Jepang saat bunga tabebuya secara bersamaan bermekaran di kawasan Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak ayal pemandangan indah itu dimanfaatkan warga untuk bersuah foto seperti di negeri Sakura. Informasi ini sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Barisan bunga tabebuya yang mekar bersamaan di Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini seolah membawa suasana pemandangan seperti di Jepang saat bunga sakura bermekaran. Warna-warni bunga putih dan pink indah menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tertarik melihat suasana ala Jepang ini, sejumlah ibu-ibu dari Jakarta Timur pun menyempatkan untuk datang ke lokasi dan mengabadikannya dengan ponsel. Mereka bersuah foto dengan latar belakang bunga yang sedang bermekaran. Nah, kami pas lewat langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Mekar nih biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama. Karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat ya. Warganya berharap agar taman-taman dengan berbagai bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta karena bisa menjadi lokasi foto dan wisata gratis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.